alasan perangkat desa dipertimbangkan menjadi ASN, P3K atau PNS? Oke, simak videonya sampai selesai. Bagi sobat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channelnya ya dengan tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa komentarnya di video ini ya, apabila ada saran ataupun masukan ataupun ide-ide cemerlang dari sobat semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi ya di channelnya Miftah Dul seputar informasi desa. Oke sobat, apa yang menjadi alasan perangkat desa itu dipertimbangkan menjadi ASN baik P3K ataupun PNS? Oke, kita ketahui perangkat desa itu sekarang itu memiliki undang-undang tersendiri ya. Tidak hanya itu, pengelolaan keuangan di desa itu cukup besar sekarang ini ya, bermiliar-miliar. Tapi beban kerja itu di pemerintahan desa itu sekarang bertambah, dan pasti kualitas dari perangkat desa itu juga lebih naik ataupun lebih maju. Oke sobat, di sini kita akan coba analisa alasan yang menjadi dipertimbangkannya perangkat desa itu diangkat menjadi P3K ataupun PNS. Langsung saja. Yang pertama itu ada aturan yang mengikuti ASN. Nah, kita ketahui ya, dimulai dari pakaian, terus waktu kerja itu perangkat desa itu mengikuti aturan ASN atau anggota sipil negara ya. Nah, kita ketahui hari Senin itu harus seperti apa pakaiannya, hari Selasa, hari Rabu, dan yang lainnya. Dan tidak hanya itu aja, waktu untuk bekerja juga diatur ataupun mengikuti aturan ASN. Oke, yang pertama itu ya. Kedua, perangkat desa itu adalah pegawai pemerintah paling bawah. Oke, kita ketahui ya, dan kita akui juga sangat betul sekali, karena banyak program-program pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat yang dibantu oleh perangkat desa, baik itu dari kesehatan ataupun sosial dan yang lainnya. Karena pendataan-pendataan yang sekarang ini super canggih ya, dengan aplikasi-aplikasi yang ada dibebankan kepada pemerintah desa untuk mengisi. Nah, seperti itu, yang memungkinkan kualitas dari perangkat desa itu harus lebih dari sebelumnya ya, karena teknologi yang lebih maju. Ketiga, kita tahu ya, penggajian atau penghasilan tetap kita itu sekarang sudah golongan 2A. Walaupun tidak semua ataupun belum merata ya semua di kabupaten atau kota, perangkat desa itu mendapatkan gaji atau penghasilan tetap itu golongan 2A. Karena kita ketahui ya, ada faktor-faktor yang menyebabkan kenapa tidak golongan 2A untuk gaji ataupun siltap perangkat desa. Dan ini menjadi salah satu permasalahan yang ada di perangkat desa di daerah-daerah ya. Gajinya itu atau penghasilan tetapnya itu belum golongan 2 atau bisa jadi dibayarkan 3 bulan sekali, banyak yang seperti itu. Nah, ini mohon perhatiannya dari pemerintah pusat seperti apa untuk perangkat desa yang di daerah-daerah yang belum mendapatkan gaji atau penghasilan tetap sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2019. Yang keempat, beban kerja perangkat desa itu melebihi ASN. Betul atau tidak? Oke, banyak dari komentar ataupun sobat semua yang selalu stay on di channel ini berpendapat beban kerja dari perangkat desa itu melebihi ASN. Nah, oke, kita akan bahas karena kita ketahui ya, banyak sekali perangkat desa yang mengerjakan beban kerjanya itu bukan hanya tupoksi pemerintahan desa, tetapi tupoksi dari pemerintah kabupaten ataupun pusat ataupun daerah itu banyak yang dikerjakan di pemerintahan desa. Nah, karena itu beban dari kerja perangkat desa itu bertambah ya. Nah, apabila ASN itu bisa berangkat jam 8 pulang jam 4, itu perangkat desa tidak bisa seperti itu ya. Ada beban-beban kerja yang harus diselesaikan, bisa jadi bergadang. Masyarakat itu butuh 24 jam pelayanan dari perangkat desa ya di desa itu, karena perangkat desa itu yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi apabila ada pelayanan ataupun yang lainnya itu pasti masyarakat larinya ataupun berhadapannya dengan perangkat desa. Contoh kegiatan vaksinasi kemarin ya, nah yang dari 1, dari 2 sampai booster itu tidak sedikit yang dilaksanakan di pemerintahan desa ataupun di GOR desa atau di balai desa. Nah, itu semua perangkat desa yang harus mengkomunikasikan sama masyarakat, yang harus menginformasikan dan harus merencanakan dengan matang-matang supaya masyarakat itu bisa ataupun mau divaksin seperti itu ya. Itu salah satu contohnya.
Terus contoh lain itu adalah pendataan tentang DTKS. Nah, DTKS ini wajib ya untuk dinas sosial seperti apa dari pemerintahan desa itu diinput ya, diinput dan diupdate setiap bulan. Nah, tetapi kita lihat juga apa itu menjadi tupoksi dari perangkat desa. Nah, kalau kita lihat di tupoksi perangkat desa itu tidak ada ya, tetapi itu adalah tupoksi tambahan. Nah, berarti kita ketahui perangkat desa itu jam kerja ataupun kerjanya itu melebihi dari ASN. Oke, kita akui ya. Nah, itu adalah kualitas perangkat desa saat ini pasti lebih mumpuni ya, lebih berkualitas dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kita ketahui dan harus kita akui perangkat desa saat ini sangat inovatif, sangat lebih lebih berkualitas, banyak konten-konten. Terus kita lihat juga banyak saran-saran yang masuk akal, yang logikanya masuk ya, seperti itu ya. Jadi kita ketahui SDM dari perangkat desa ini saat ini lebih meningkat ataupun lebih berkualitas seperti itu ya. Oke, itu alasan yang menjadi kenapa perangkat desa itu dipertimbangkan menjadi ASN ya, baik P3K ataupun PNS, terserah pemerintah. Karena itu kalau kita rangkum ya dari kebijakan pemerintah dan masukan-masukan dari rekan-rekan perangkat desa di seluruh Indonesia. Nah, seperti itu ya untuk informasinya. Jangan lupa dukung channelnya ya dengan tekan tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa berikan komentarnya apa yang menjadi analisa ataupun alasan perangkat desa itu harus dijadikan ASN ya oleh pemerintah. Oke, kasih komentar di bawah ya, dan alasan-alasan yang lebih logiknya dari teman-teman seperangkat desa. Oke, selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup. Walaupun suara saya agak-agak bindeng karena dalam kondisi flu, tetapi harus semangat ya menjalani aktivitas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.